Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah ceramah tunggal yang disampaikan oleh Gus Wafi tentang akhir zaman. Sedikit cerita bahwa Al-Fakir diundang ke sini seperti mimpi. Pertama ditelepon oleh beliau, "Assalamualaikum, mau saya undang." Dari fotonya saya yakin Habib, karena wajahnya wajah Arab. Ya. Antum Habib? Oh bukan, saya orang biasa. Oh siapa? Orang mana sampean Pak? Kalimantan, Pontianak, kata beliau. Oh, sampai masalah tiket saya berani nyuruh beliau, kan beliau bukan habaib. Masalah tiket pesawat Pak, ini Pak, di mana kok gak bisa check in online ini Pak? Oh ya, saya bantu katanya. Ternyata habaib, ya Allah, dosa besar saya ini. Saya sudah tadi lewat sungai ini takut ya, takut ada buaya apa. Dari awal saya nanya terus, Pak, di sini ada buaya katanya. Banyak Gus, buaya darat katanya. Oh, kalau buaya darat yang di perahu ini kayaknya masuk semua ini Pak. Jadi kayak mimpi gitu. Karena saya khawatir diundang, saya mesen 2 orang awalnya, tiket untuk 2 orang. Saya 2 orang Pak ya. Saya bawa Algojo 1. Iya Pak, bawa Algojo. Nah, saya sudah pikiran begini, dekik mau berapa apaan, beun maju kade, mau kalah engkau maju. Saking dari khawatirnya, karena gak kenal gak apa langsung disuruh ke Kalimantan gitu. Akhirnya tak pikir-pikir, ini wajahnya Habib ini gitu. Wah, Habib ini kayaknya gitu. Nah, tapi ya sudah, saya mesen tiket 1, saya berangkat belum selesai Pak, dari Surabaya sampai ke Pontianak. Sebelum berangkat ada pengumuman cuaca buruk sampai Pontianak. Are bening SN pengajian atahlil kemarin, atahlil Pak Pontianak kemarin. Jadi kayak ada sesuatu yang mengharuskan saya harus balik ke Probolinggo gitu loh. Are kok beli baik ke Probolinggo kata saya. Tapi alhamdulillah nyampe juga, ternyata beneran habaib beliau. Alhamdulillah. Lalu beliau memberikan amanah kepada Al-Fakir tentang haul. Haul itu artinya setahun. Haul itu artinya setahun. Nah, di sini yang kita hauli adalah Al-Habib Ahmad bin Shaleh Al-Qadri. Semoga kita semua dapat barokah beliau. Amin. Dan bisa kumpul dengan beliau fid dunya wal akhirah. Amin. Dan nanti kita semua diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Amin. Karena intinya apapun jabatannya, apapun usahanya, bagaimanapun ibadahnya, terakhir yang kita inginkan adalah diakui sebagai santrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya itu. Tadi saya sempat buka-buka Google, ya, buka Google Pak, ingin melacak tentang biografi Al-Habib Ahmad bin Shaleh Al-Qadri. Ada beberapa informasi bahwa salah satu keistiqomahan beliau yang selalu dilakukan beliau adalah mementingkan urusan masyarakat daripada urusan pribadi. Wah, ini keren Pak. Dulu kalau ada orang minta-minta, Nabi Muhammad ketika itu tidak punya rezeki, Nabi Muhammad akan mengatakan, datang ke Fatimah, karena dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Rasulullah kalau ada orang pengemis, beliau tidak punya rezeki, beliau biasanya bilang datang ke Fatimah, karena biasanya dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, haul ini artinya setahun. Berarti kan per tahun ada acara. Orang yang pertama kali melakukan acara-acara seperti ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma beda Pak ya, kalau dulu Rasulullah ngadakan acara itu gak di pinggir sungai kayak gini ya. Beda, dan makannya bukan pisang, kurma Pak. Kurmanya kurma ajwa gitu ya. Kalau di sini kan lengkap, buaya ada, buaya daratnya banyak ya. Jadi beda. Di zaman Rasulullah dulu, kalau para sahabat kumpul-kumpul memperingati sesuatu, Rasulullah akan bertanya,
ma ajlasakum, apa yang kalian lakukan duduk-duduk di sini? Para sahabat menjawab, nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bik. Kami berkumpul di sini wahai Rasulullah, yang pertama berzikir kepada Allah, yang kedua memuji Allah karena telah memilih kita menjadi orang Islam, yang ketiga kita berterima kasih kepada Allah karena engkau telah hadir di dunia ini. Nah, mendengarkan jawaban itu kata Rasulullah, innallaha yubahi bikumul malaikah, Allah membanggakan kalian para sahabat di depan para malaikat. Sehingga peringatan-peringatan seperti ini dan yang dilakukan setiap tahun itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dengan para sahabat dan sering kita lakukan itu banyak, Pak. Contohnya seperti apa? Datang ke masjid akemi keluar bedegi antar ke masjid kayak antar akemi, Pak. Empian oneng Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini artinya sapi. Dia melabelkan dirinya dipanggil sapi gara-gara naik ke masjid mendahului kaki kiri. Gara-gara mendahulukan kaki kiri ke masjid, beliau mengatakan saya ini jelek seperti sapi. Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan kayak sapi. Jadi kalau yang mendahulukan kaki kirinya saja dipanggil sapi, kalau ada orang ke masjid buang air kecil langsung pulang, berarti itu babi. Babi itu, Pak. Ya. Lebih parah daripada sapi itu. Ada apa enggak gitu, Pak? Banyak, Pak. Nyabek dan gendeng pesai 2000. Reken pom bensin masjid. Akeme mareh langsung peleman gitu. Seperti itu. Jadi perbedaan kita dengan para ulama dulu, kalau para ulama dulu sunnah dilakukan. Kalau kita sunnah, oh cireng sunnah, tahu saralah gitu. Coba kalau tidak percaya, kita datang ke sholat taraweh. Sholat taraweh itu semakin cepat imamnya, semakin banyak makmumnya, betul? Amin ahad romorola ahad ya. Senin kita depak lah ahad, itu banyak itu makmumnya, Pak. Coba nyari imam seebe cepelan, bismillahirrahmanirrahim, wah kayak tengah bujang disa aja laku ngeleh musola. Nah ini kan sudah mulai tidak sama antara kita dengan orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu tahu sunnah dilakukan, kalau kita tahu sunnah justru males. Oh cuma sunnah kok, kan seperti itu. Nah termasuk acara haul seperti ini adalah mengingat dan menceritakan orang-orang soleh. Karena kata Imam Sufyan bin Uyainah, dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Kita cerita orang soleh itu bisa menurunkan rahmat. Cerita saja menurunkan rahmat, apalagi kumpul ngobrol kenal dengan orang soleh. Kalau sudah jadi orang soleh, Pak, jabatan apapun pasti tetap soleh. Sayyidah Asiyah, istrinya Fir'aun, secara akal, Pak, Asia ini setiap hari makan uang haram karena yang dimakan adalah harta yang dikasih Fir'aun. Tapi kenapa beliau tetap soleh? Karena dia orang soleh, soleha. Sayyidah Asia itu yang dimakan barang haram semua setiap hari. Hartanya siapa? Fir'aun. Karena dia orang sahabat, apa kata Rasulullah? Ni'mal mal, paling baiknya harta, alladzi biyadir rajulis saleh. Harta yang paling baik adalah ketika dipegang oleh orang soleh. Arahnya tepat, gitu. Nah, kita kumpul di sini sebenarnya bukan sedang mendoakan sohibul haul, tapi justru kita mengharapkan barokah dari sohibul haul. Kalau kita kan tak potongan masuk surga ya, Pak. Kita bejeng sengkah, lat-telat boleh, jamaah tak istiqomah, birit tak toman abirit, istiqomah tak ada seistiqomah sekali.
Baca salawat tadi, baca salawat, paham sampean yang dibaca itu. Fahina qaruba awanu wad'i hadzal habib. Wah, nangis. Tanyaki, apa artinya? Tak tahu, pokok nangis. Mak bisa gitu. Makanya ini di rumah Pak, di rumah manakipan, bayangkan ada acara manakipan, leng keleleng, manakipan yang dibaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bertahun-tahun ikut manakipan, ditanyakan apa artinya saya baca, tak tahu, bederem. Makanya kalau bisa acara manakipan, acara sholawatan ini bukan kritikan Beb, masukan Beb, masukan. Lebih bagus kalau baca sholawat itu ada yang baca terjemah agar lebih menghayati. Karena sekarang ada orang baca sholawat pakai lagu dangdut Pak. Salatu wassalamun alaih, salamun alaih. Hari ontong malaikat tak ngosokan. Semoga sejahtera bagimu, malaikat itu dia. Kan tidak enak kan, dangdutan dibaca sholawat gitu loh. Kalau beliau tadi Habib Toha, masya Allah kawan, masya Allah, kayak Habib Syekh, geng-geng-gengnya itu ada, ya. Ada geng-gengnya Habib Syekh ya. Ya Rasulullah, geng-geng-geng, wah beda ngajian lah, keren kalau beliau gitu. Setelah leburnya mau dangdutan juga nak, joget dia, cuma bisa. Tanya lagi, apa artinya? Tak tahu. Pokoknya lebur, kan gitu. Fahina qaruba awanu wati hadzal habib, detik-detik Rasulullah dilahirkan. A'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Seluruh penduduk langit dan bumi bergembira pada kelahiran Rasulullah. Wa alsinatul malaikati bitabsyiri lil alamin ta'ij. Semua malaikat abirit memuji ketika Nabi lahir. Percuma kita nangis. Makanya kalau bisa dibaca artinya. Deki mulai peleman dari kantor baca. Nah apa artinya? Ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Apa artinya gitu? Biar semakin cinta kepada Nabi. Percuma bertahun-tahun sampean baca Simtud Duror, paling artian Simtud Duror empian tahun ning, Pak. Apa Simtud Duror, Pak? Simtud Duror, seseorang yang melepuh mutiara, muka mutiara, esena mutiara neka lebih larang daripada gelang saya berpinggir jalan, loh, Pak. Mutiara neka murni dari Allah. Nah, isinya mutiara yang bacaannya memuji Nabi Muhammad itu dibaca artinya maleta ngak-ngak-ngakan, paham ya, gitu maksud saya, tak dem selendeman. Jadi macam selawat tak tahu artinya Allah Pak, egu lagu dangdut tak cocok Pak. Selawat perkara hak, lagu dangdut syiar orang fasik. La apa namanya, la yajtami bainal haq wal batil, tidak boleh berkumpul antara hak dan batil. Makanya niat kita datang ke sini mencari barokah para habaib, para dzurriyyah Rasulullah, karena nanti di akhir zaman ini diingat-ingat Pak ya, karena sekarang sudah mulai banyak orang-orang yang benci Yaman, banyak orang yang benci Yaman setika Pak. Orang yang saya ini dipanggil budak Yaman Pak, saya dipanggil jongos Yaman. Nah, banyak orang yang benci kepada Yaman. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca dari A sampai Z hadis-hadis Nabi tentang hari kiamat, apa kata Nabi? Nanti tentara-tentara Allah ada di dua tempat, satu Baitul Maqdis, dua ada di Yaman. Bukan di Tanjung Raya Pak, bukan. Nanti kita akan pergi ke Yaman, disuruh milih. Kalau kamu tidak bisa ke Baitul Maqdis, maka faman kariha alaihi fa alaihi biyamane, maka pergilah ke Yaman. Nanti dua tentara ini yang akan menjadi tentara Allah di hari kiamat, yang akan berperang dengan Dajjal laknatullah alaih. Jadi kalau ada orang-orang yang benci kepada Yaman, itu perlu ditanyakan. Dia itu imannya perlu ditanyakan.
Karena Rasulullah justru mengatakan orang-orang munafik nanti banyak yang keluar dari Mekah dan Madinah. Sahih Bukhari dan Muslim. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim kata Rasulullah, nanti Dajjal datang ke Mekah Madinah dan Mekah Madinah dihalangi malaikat, Dajjal tidak bisa masuk, akhirnya dia menghentakkan tangannya 3 kali ke bumi, maka keluarlah banyak orang-orang munafik di Mekah dan Madinah ikut kepada dia. Tapi pergilah nanti ke Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Faman kariha alaihi fa alaihi biyamanih. Kalau kalian tidak bisa ke Baitul Maqdis, minimal kalian kumpul dengan orang-orang yang ada di Yaman. Alhamdulillah Indonesia banyak orang-orang soleh dari Yaman. Makanya Indonesia meskipun orang-orangnya sekarang banyak si tak gena, banyak si ngak-ngangaan, tapi tidak kiamat. Kenapa? Banyak orang soleh gitu Pak. Jadi kita itu harus berterima kasih kepada orang soleh. Kalau Indonesia, bayangkan Pak, Indonesia kan raja Pak ya. Yang imannya kuat kan cuma ustadz bi kiai Pak. Anggap ada ustadz bi kiai. Ustadz bi kiai kenang nasi banyak pesantren. Pesantren yang banyak itu di Jawa. Di Jawa itu yang paling banyak Jawa Timur. Di Jawa Timur yang terbesar Sidogiri, Lirboyo, Peloso. Ruwekun, orang-orang solehnya itu cuma sedikit. Mungkin 2% dari berapa juta orang yang ada di Indonesia. Tapi berkat beliau kita sampai sekarang tedung nyaman. Makanya kata Imam Sufyan bin Uyainah, aceretah orang soleh bisa menurunkan rahmat, apalagi kumpul dan kenal. Nah, seperti itu. Ini saya takut terlalu panjang ya. Semoga banyak manfaat dan banyak barokahnya dari para habaib, para sahibul haul. Ada Habib Ahmad bin Soleh Al-Qadri, ada Syarif Idrus Al-Haddad dan lain sebagainya. Kita berharap nanti kita wafat di hari kiamat ada di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai umat beliau. Kita nanti di hari kiamat masuk, ya meskipun tidak masuk surga langsung, ya minimal kita di neraka jangan lama-lama ya. Ya. Karena kalau kita langsung masuk surga tidak kira Pak. Orang yang langsung masuk surga itu cuma 70.000 orang. 70.000. Para sahabat berapa orang itu? Letak naik sekali gue lebih impian nih Pak. Gitu. Dari satu orang membawa 70.000 umat. Apakah kita masuk? Tidak masuk juga Pak. Gitu. Makanya nanti di hari kiamat banyak orang yang di neraka itu diselamatkan oleh orang-orang soleh. Kata Rasulullah, yashfa'u yaumal qiyamah thalathatun. Yang bisa ngasih pertolongan di hari kiamat ada 3 golongan. Asyuhada, al-anbiya, al-ulama. Orang mati syahid, para nabi dan para ulama. Ulama ini kata jamak dari alim, paham agama yang dia orang soleh. Jadi seumpama jatah kita di neraka nanti 2000 tahun. Kenal orang soleh, oh ini pernah datang ke haul, memperingati haulnya Habib Ahmad, ditarik, kan enak Pak. Yang kita harapkan cuma itu Pak, bisa selamat di dunia yang nanti kita sudah tidak akan bisa kembali lagi, yaitu di hari kiamat. Semoga kita semua dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Saya berdiri di sini ngeter kebi Pak, Habib kebir ya Pak. Mbak nyaman ngocak rangkorangan kula cukup ini Pak. Ya. Ya. Mungkin itu dulu, sekian dari Al-Fakir. Wa'afan katsiran ala jami'i ma yata'allaq bi khata'i wa ma asbaha dzalika min lisani wa kadzalika aqulu afwan katsira ala jami'i habaib. Oh iya, terakhir Pak, mumpung enggak. Kemarin ada orang mengatakan istilah Habib itu yang pertama kali mengatakan adalah orang Yahudi. Nah, ini kecil percaya Pak, carpak nih Pak. Ma'bud, pernah mbian datang ke Israel pada orang Yahudi yolok Habib, sobung. Orang pertama kali yang mengatakan Habib itu adalah orang Yahudi. Di dalam Al-Quran dalilnya nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami adalah Habib-Habib Allah. Carpak itu Pak.
Monreng Yahudi saya ngocak Habib, berarti Abdullah bin Abbas juga Yahudi. Yang pertama kali memanggil cucu Nabi dengan sebutan Habib adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau bertemu Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali, cucunya Nabi, apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Marhaban bil Habib ibnil Habib. Selamat datang wahai Al-Habib, putra dari Al-Habib. Beliau pertama kali yang melafatkan istilah Habib kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam kitab Istijlabur Tiqoil Ghuraf yang ditulis oleh Al-Imam As-Sakhawi, wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama yang telah disampaikan atau yang dipaparkan oleh Gus Wafi. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.